Teman-teman, kita bahas lagi nih mengenai posko pengaduan Bapak Menkeu Purbaya ya. Kita masih ingat ada yang namanya posko lapor Mas Wapres yang omong kosong. Kita pernah ingat, mungkin Ahok pernah bikin ya posko pengaduan langsung ke Balai Kota kalau nggak salah si Ahok waktu itu ya. Tapi karena datang langsung kan tidak online, jadi banyak orang mungkin nggak tahu ya. Tapi kalau lapor Mas Wapres kan diberitakan di mana-mana dan yang ternyata omong kosong. Kemudian ada juga lapor pengaduan di internal Kementerian Keuangan dan DJP itu juga omong kosong ya. Kali ini Pak Purbaya membuat gebrakan lagi, pengen membuka kanal baru atau channel baru pengaduan ya. Ini ternyata dari Kompas TV sendiri sudah mewawancarai yang namanya Selios. Selios ini terkenal sekali ya, lagi rame memperhatikan bagaimana keuangan atau keekonomian Indonesia, perekonomian Indonesia ya. Dan dia mengatakan posko aduan Menkeu ini dinilai cuma gimmick politik. Berani banget ya. Kita nonton langsung teman-teman ya. Kita nonton biar teman-teman tahu apa isinya. Kedepannya akan seperti apa. Terkait dengan posko aduan ini misalkan, ini memang bagus secara inovasi komunikasi ya, tetapi tanpa kejelasan tata kelola, termasuk juga bagaimana itu nanti akan ditindaklanjuti, saya kira juga pelaku pasar masih cukup skeptis. Tapi ini memang patut diapresiasi. Ada problem komunikasi antara pengusaha dengan pemerintah beberapa tahun terakhir. Ya, memang betul ya, ada problem komunikasi pengusaha dan pemerintah. Sama halnya problem komunikasi konsultan pajak dengan pemerintah, dengan pejabat ya. Jadi, hanya konsultan-konsultan yang baik saja, yang manut-manut, yang nurut saja, yang mau diterima oleh pejabat publik, pejabat pajak. Tetapi orang-orang kayak gue yang berani melawan, itu malah dihentikan, malah dihantam, malah nggak diterima di kantor pajak, bahkan dipecat dari ikatan konsultan pajak ya. Oke. Dan ini perlu diperbaiki. Memang menurut hemat saya ini masih cukup terdengar gimmick politik ya, gimmick kebijakan. Sebab sebetulnya posko-posko pengaduan ini kan sudah ada dan juga sudah cukup banyak ya. Mulai dari Ya, sudah banyak teman-teman ya, posko pengaduan sudah banyak. Dan Pak Purbaya pengen membuat gimmick baru lagi, gimmick politik ya, seolah-olah keren nih, gue mau jadi pahlawan nih, gue mau bantuin rakyat nih, gue mau bantuin masyarakat nih, gue mau jadi pahlawan buat masyarakat ya. Padahal posko itu sudah ada, pengaduan itu sudah ada dari level KPP, Kanwil, DJP, pengaduan kantor pusat, ada Itjen, ada Wise Kemenkeu, ada Prime Kemenkeu, ada Kidsda, sudah lengkap Pak, instrumen pengaduan di Kementerian Keuangan sampai DJP sudah lengkap. Cuman brengsek, omong kosong semua, nggak jalan, itu masalahnya Pak. Jadi masalahnya bukan nggak ada, barangnya sudah ada, gitu loh. Tetapi tidak jalan, nggak diproses. Gua pengaduan tidak diproses. Gua pengaduan nggak ada kabar sama sekali, nggak tahu bagaimana prosesnya. Begitu loh Pak Purbaya ya. Jadi nggak usah bikin gimmick Pak Purbaya ya. Pada akhirnya masyarakat tuh nggak bodoh gitu loh. Sekarang lu lagi rame nih, lagi dipuja-puji sama masyarakat, oke. Tetapi gimmick politik seperti ini seharusnya dihentikan ya Pak Purbaya. Karena lebih baik Pak Purbaya langsung panggil deh. Mana ketua Kidsdanya, ketua pengaduannya. Nih, menghadap publik nih, menghadap wartawan. Mulai sekarang, setiap pengaduan, lu harus kasih tahu kepada pengadunya ya bagaimana prosesnya, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana hasilnya. Mulai sekarang semua pengaduan harus diproses ya. Di depan muka wartawan suruh dia ngomong si kepala Kidsdanya. Berani nggak? Ya Pak Purbaya mau jadi pahlawan sendiri sih, mau nongol sendiri dia. Pengaduan lewat institusi hukum, termasuk juga kanal internal di Kementerian Keuangan. Jadi platformnya sebetulnya sudah ada. Artinya masyarakat tinggal menggunakan itu. Pak Menteri bisa mendorong tentu saja, tapi lagi-lagi menurut saya ini juga soal bagaimana implementasi ke depan. Soal narasi besar yang mungkin ingin saya dorong sebetulnya Mbak, soal perpajakan, kalau hanya sekedar posko pengaduan, itu juga mungkin belum tentu akan menghasilkan perubahan signifikan dalam hal penerimaan pajak kita. Penerimaan pajak kita kan turun ya, terkonstruksi 5,1%. Jadi menurut saya ke depannya kita perlu narasi kebijakan, termasuk juga arah grand design fiskal kita ke depan seperti apa. Oke, nah Mas Media, tapi kan dia juga bilang soal fair treatment itu. Kalau yang udah bayar pajak. Oke, fair treatment omong kosong lah teman-teman ya. Mana ada fair treatmentnya. Kalau lu mau fair treatment, maka yang 60 triliun jangan ditagih dulu. Yang 60 triliun itu dicek dulu udah fair atau belum ketika pemeriksaannya. Kalau sudah fair baru lu tagih. Kan faktanya nggak begitu. Faktanya Purbaya mana peduli. Yang 60T ini
apakah pemeriksaannya sudah fair atau tidak fair. Gak peduli, pokoknya kalau sudah inkrah gue tagih, lu mesti bayar gitu kan. Ditambah dengan ancaman intimidasi, dibantu oleh KPK lah, dibantu oleh siapa lagi? Polisi lah, dibantu oleh DPR lah. Padahal KPK, polisi bukan debt collector ya teman-teman ya. Jadi gue sih mungkin setengah setuju ya dengan pendapatnya Selyos bahwa gimmick politiknya Pak Purbaya ini memang sangat-sangat bagus, sangat-sangat keren kedengarannya, tetapi faktanya bagaimana? Faktanya sampai sekarang kanal itu belum dibuka dan belum jelas bentuknya seperti apa, belum tahu seperti apa, dan di Kementerian Keuangan sudah ada kanal pengaduan, sudah lengkap dan sudah tersistematisasi. Cuman masyarakat tidak transparan, masyarakat tidak bisa mendapatkan transparansinya, masyarakat nggak bisa tahu kalau gue mengadukan si A nih, gue nggak tahu prosesnya bagaimana nih. Dan bagaimana keputusannya, gue tidak tahu. Sementara pemeriksaan gue jalan terus nih. Pemeriksaan gue jalan terus dan gue diperas terus, diintimidasi terus sampai gue selesai pemeriksaan, belum tahu gue bagaimana hasil pengaduan ini, gitu loh. Kemudian kita juga ingat ada lapor Mas Wapres ya, waktu itu rame, luar biasa, didatangin media. Gua datang di hari kedua lapor Mas Wapres ya, gua datang, gua siarkan secara online, dan sampai hari ini omong kosong semuanya. Sampai hari ini pengaduan gua tidak dibalas di email, tidak dibalas di chatting, tidak ada sama sekali ya pengaduan lapor Mas Wapres itu ya, betul-betul the real omon-omon in town gitu ya. Nah, kemudian Instagramnya Pak Purbaya itu ternyata dibikinin oleh Kementerian Keuangan. Ini juga omong kosong ya. Kalau mau bikin Instagram, lu bikin sendiri dong. Masa dibikinin Kementerian Keuangan, nanti kalau lu nggak jadi Menkeu lagi, apakah lu tetap pegang? Kan nggak jelas nih. Nah, tetapi ternyata setelah gua komentar di Instagramnya Pak Menkeu, itu ada orang yang bilang, coba lu DM nanti akan dibalas katanya. Oke, gua balas dong. Lah, kenapa mesti DM? Memangnya masalah tidak bisa diselesaikan secara transparan, terbuka, harus diam-diam gitu untuk menyelesaikan masalah gitu kan? Tapi nggak apa-apa, gua tetap tetap DM Instagramnya Pak Purbaya. Ini teman-teman ya, gua kasih lihat DM-nya Pak Purbaya ini. Gua DM nih ya. Menteri Keuangan RI ya, sudah 39.000 follower, Menkeu Republik Indonesia ya, Purbaya Yudi Sadewa PhD ya, akun resmi Menteri Keuangan Republik Indonesia, tapi dikelola oleh Kementerian RI. Oke, gua DM nih ya, Pak Purbaya, saya mau lapor nih dugaan pemerasan oleh Hadi Susilo ya, oknum petugas pajak, oknum diduga perampok ya, di kantor KPP Cengkareng, Jakarta. Klien saya kena pajak 10 miliar tanpa ada rincian data ya. Klien gue kena pajak 10 miliar. Gue tidak punya rinciannya. Gue minta rinciannya pakai surat. Dia balas, kami tidak mau kasih data rinciannya. Lu mau apa? Mampus lu digituin sama oknum perampok pajak ya. Tanpa ada hak untuk membela diri. Tapi tidak ada rekamannya, Pak. Nggak ada rekamannya. Karena kami dilarang merekam di KPP. Bagaimana solusinya, Pak? Oke, gue tanya kepada si Pak Purbaya ya. Ini adalah dugaan pemerasan. Pak Purbaya ya, dugaan pemerasan. Tetapi gue nggak bisa merekam, Pak. Bagaimana, Pak, solusinya, Pak? Sedangkan angka 10 miliar sudah terbit nih, Pak, menjadi SKP, menjadi tagihan pajak, Pak. Sudah ada tagihan pajak 10 miliar. Sampai hari ini gue tidak tahu rinciannya bagaimana. Sampai hari ini gue tidak diberikan hak untuk membela diri, Pak. Bagaimana, Pak Purbaya? Coba. Lanjut. Gue chatting lagi nih ya di DM-nya Pak Purbaya. Pak Purbaya, saya mau lapor lagi. Saya anggota IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, dikriminalisasi oleh oknum petugas pajak dan ketum IKPI waktu itu, hingga saya dipecat, Pak. Bapak bisa bantu apa? Mungkin Pak Purbaya bingung nih. Dalam sejarah Indonesia, baru pertama kali nih, anggota IKPI dilaporkan oleh pejabat pajak. Kemudian dikriminalisasi, kemudian dipecat dari anggota IKPI ya, pertama dalam sejarah dan mungkin satu-satunya dalam sejarah ya, gue nggak tahu dah, gue nggak tahu benar apa enggak, apakah masih ada apa enggak ya. Nah, Bapak bisa bantu apa nih, Pak Purbaya? Oke, oknum nih Pak ya, oknum anak buah Bapak nih, anak buah Bapak ya, namanya Suparno, mantan kepala Kanwil Jakarta Barat Pak, sekarang entah di mana dia orangnya ya. Kemudian bagaimana teknis untuk pelaporan resmi ke Pak Purbaya? Gue tanya, oke? Gue sudah bertanya resmi nih ya Pak Purbaya ya, tolong dijawab Pak. Oke? Kalau Instagram aja lu nggak mau jawab,
nggak usah bikin channel-channel aneh-aneh ya, nggak usah bikin gimmick politik, omong kosong Pak ya. Jadi Pak Purbaya tuh nggak usah bikin aneh-aneh, mau bikin channel pengaduan lah, posko pengaduan, nggak perlu Pak. Bapak buka aja Instagram Bapak, kita tinggal mengadukan lewat Instagram, anak buah Bapak tinggal proses pengaduannya, selesai Pak. Nggak usah bikin aneh-aneh Pak, nggak usah aneh-aneh. Kalau Bapak mau menggunakan sistem Kementerian Keuangan sudah ada, Pak. Sistem Kementerian Keuangan itu sudah ada yang namanya Wise Kemenkeu, itu lengkap. Ada namanya Prime Kemenkeu, ada Kidsda, ada email pengaduan.pajak.go.id. Kemudian ada yang namanya Komwasjak, Pak, Komisi Pengawasan Pajak, yang juga omong kosong semuanya, Pak. Jadi Bapak nggak usah aneh-aneh, Pak. Nggak usah bikin gimmick, nggak usah bikin yang baru-baru, yang channel aneh-aneh. Langsung aja via DM Instagram, atau melalui komentar di Instagram, atau perbaiki sistem yang sudah ada, Pak. Gitu aja, Pak. Simple, Pak. Nggak usah bikin ribet, Pak. Nggak usah bikin aneh-aneh. Dan tidak usah mau jadi pahlawan buat kita semua, Pak. Nggak perlu, Pak. Kementerian Keuangan sudah cukup baik sistemnya. Bapak tinggal lanjutkan sistem yang sudah ada, diperbaiki, Pak. Dan dibikin transparansi. Kalau nggak mau, Bapak buka DM Bapak. Buka DM Instagram, gue rasa sudah banyak orang yang DM Bapak untuk melaporkan pemerasan lah, perampokan lah, dan sebagainya. Oke, Pak Purbaya, sampai jumpa. Kami tunggu, Pak, responnya dari Bapak. Sampai jumpa, semoga terbantu.